Sekarang kita akan membahas difraksi oleh dua celah yang terpisah sejauh D dan masing-masing celahnya itu memiliki lebar A. Lalu kita melihat pola yang terlihat pada layar yang berjarak L dari celah. Maka kita akan dapatkan ini adalah pola difraksi, kemudian ini adalah pola interferensi, maka nanti kita akan mendapatkan pola difraksi oleh dua celah itu seperti digambarkan di bawah ini. Ini karena difraksi oleh dua celah itu memang secara sederhana dapat kita katakan bahwa dapat terjadi karena dua fenomena, yaitu difraksi pada celah tunggal dengan lebar A dan interferensi antara dua celah yang terpisah sejauh D, di mana A dan D ini keduanya jauh lebih kecil daripada L. Maka untuk menganalisanya kita bisa gambarkan garis-garis gelombang yang keluar dari celah pertama itu sebagai E11 sampai dengan E1N. Kemudian gelombang yang keluar dari celah kedua itu adalah E21 sampai dengan E2N. Dan kita juga bisa dapatkan beda fasa antara gelombang ke I pada celah pertama dan gelombang ke I pada celah kedua. Misalnya gelombang pertama pada celah pertama dan gelombang pertama pada celah kedua sebagai K delta XD yang besarnya itu adalah KD sinus theta. Maka kita bisa lakukan superposisi dari gelombang-gelombang itu. Misalnya hasil superposisi dari gelombang yang keluar dari celah pertama itu adalah kita sebut saja E1R. Ini sama dengan ER maksimum sinus KX minus omega T ditambah dengan N-1 per 2 dikalikan dengan delta V. Ini adalah tetapan fase hasil superposisi gelombang-gelombang yang keluar dari celah pertama. Kemudian gelombang-gelombang yang keluar dari celah kedua juga bisa kita dapatkan hasil superposisinya, yaitu ER maksimum sinus KX minus omega T ditambah dengan KD sinus theta ditambah dengan N-1 per 2 dikalikan dengan delta V. Sehingga jika kita superposisikan E1R dengan E2R ini, kita akan dapatkan hasil superposisi untuk semua gelombang yang keluar dari celah pertama dan celah kedua. Yang itu adalah 2ER maksimum cosinus KD sinus theta per 2 dikalikan dengan sinus KX minus omega T ditambah dengan KD sinus theta per 2 ditambah dengan N-1 per 2 dikalikan dengan delta V. Nah, amplitudo gelombang superposisi ini kita bisa tahu bahwa itu adalah 2ERM cosinus KD sinus theta per 2. Sehingga memanfaatkan amplitudo dari semua gelombang yang keluar dari kedua celah tadi itu, di mana ERM ini itu adalah 2R sinus beta per 2, seperti yang kita dapatkan dari segmen sebelumnya, maka kita bisa dapatkan intensitas gelombang hasil superposisi itu sebagai 4R kuadrat sinus kuadrat beta per 2, cosinus kuadrat KD sinus theta dibagi dengan 2. Ini untuk mengingatkan kembali diagram fasor untuk difraksi satu celah, di mana ini adalah R, kemudian ini adalah beta, kemudian lengkungan ini adalah amplitudo maksimum yang mungkin terjadi, yang besarnya itu adalah N dikalikan dengan EM, di mana EM ini adalah amplitudo masing-masing gelombang. Maka IN itu atau intensitas maksimum untuk difraksi satu celah kita telah dapatkan sebelumnya, besarnya sebanding dengan EN kuadrat atau sama dengan R beta kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan rasio intensitas hasil superposisi dengan intensitas terbesar yang mungkin terjadi untuk difraksi satu celah itu adalah 4R sinus beta per 2 cosinus KD sinus theta per 2 dibagi dengan 2R dikalikan dengan beta per 2 dikuadratkan. Dan ini kita bisa tuliskan ulang menjadi sinus beta per 2 dibagi dengan beta per 2 dikuadratkan dikalikan dengan 2 cosinus KD sinus theta per 2 dikuadratkan. Sehingga intensitas total dibagi dengan IN itu sama dengan sinus setengah KA sinus theta dibagi dengan setengah KA sinus theta dikuadratkan dikalikan dengan 4 cosinus kuadrat KD sinus theta per 2. Dan ini kita ingat bahwa yang biru ini adalah pola difraksi satu celah dengan lebar celah A. Dan yang hitam ini adalah pola interferensi dua celah yang terpisah sejauh D.